bersama saya Kak Puguh. Di video kedua ini kita akan membahas tentang bukti dari teorema Pythagoras. Kalau kalian cari di internet, ada banyak sekali cara membuktikan teorema Pythagoras. Nah, kita nanti akan membuktikan beberapa cara dari pembuktian teorema Pythagoras. Yang pertama, di sini saya punya sebuah persegi. Oke? Nah, persegi ini di dalamnya ada 4 segitiga, di mana segitiganya ini sisinya adalah A yang ditandai dengan garis 1 strip, kemudian B yang ditandai dengan 2 strip, dan juga C yang ditandai dengan 3 strip. Dan di sini juga kita bisa melihat bahwa di tengah-tengah ini ada persegi yang sisinya adalah C yang ditandai dengan 3 strip. Oke? Nah, kita akan mulai pembuktiannya. Nah, di sini yang tadi sudah kita lihat, coba perhatikan persegi yang diarsir biru yang ada di tengah. Ketika kita pindahkan segitiga-segitiganya dan kemudian kita susun sedemikian rupa sampai membentuk seperti ini, maka persegi yang tadi sisinya adalah C terbagi 2 menjadi 2 persegi yang terpisah, yang ada di kiri dan juga ada di kanan. Yang mana di sini kita tahu bahwa sisi yang di sini ini panjangnya adalah B. Kenapa? Karena sama dengan yang di sini. Yang di sini 2 strip, artinya panjangnya B. Kemudian yang atas ini juga panjangnya B. Kenapa? Karena sama panjangnya dengan yang ada di bawah ini, 2 strip. Begitu juga dengan yang ada di sisi persegi yang lebih besar ini. Ini, sisi ini adalah panjangnya A. Karena apa? Karena sama panjangnya dengan yang di sini, ini A. Kemudian yang di bawah ini juga A. Karena sama dengan yang di sini A. Artinya apa? Di sini, yang tadi kita lihat ada persegi yang diarsir berwarna biru, di mana sisinya adalah C, yang luasnya adalah C kuadrat. Setelah kita animasikan, dia memecah menjadi 2 persegi, di mana perseginya menjadi luasnya B kuadrat dan A kuadrat. Di mana hasil penjumlahan dari ini sama juga dengan C kuadrat yang posisi tadi semula. Dapat kita tulis berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, seperti itu. Begitu juga kalau kita balik, yang tadinya A kuadrat plus B kuadrat, setelah kita balikan seperti ini, dia akan kembali lagi menjadi C kuadrat. Nah, untuk pembuktian yang kedua, di sini saya juga buatkan program untuk kalian. Bisa kalian lihat di sini. Kalau kalian bisa lihat di sini ada sebuah segitiga siku-siku yang dihadapkan ke bawah, di mana sisi miringnya adalah yang ada di bawah sini. Kemudian, dan di setiap sisinya kita tempelkan masing-masingnya sebuah persegi. Nah, kita juga bisa rubah perseginya, misalkan seperti ini, atau misal seperti ini. Nah, setelah kita animasikan, coba kalian lihat di sini, persegi yang ada di sini, kita pecah, kemudian kita tempelkan pada persegi yang besar, ternyata semuanya akan membentuk persegi yang besar secara tepat, seperti itu. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa persegi yang ada di sisi dari segitiga siku-siku, yang ini ditambah dengan yang ini sama dengan persegi yang menempel pada hipotenusanya. Begitu juga dengan persegi yang berada di hipotenusanya, ketika kita potong-potong, kemudian kita tempelkan ke persegi-persegi yang lainnya, juga akan menempel dengan tepat. Nah, itu salah satu bukti bahwa teorema Pythagoras itu berlaku. Nah, kalau kalian cari di internet juga, ada salah satu pembuktiannya dengan menggunakan benda konkret atau dengan menggunakan air. Bisa kita lihat di YouTube, seperti ini. Nah, di sini mbaknya ini buat sebuah alat di mana persegi-perseginya ini diisi dengan air. Tapi persegi yang ada di hipotenusanya dibiarkan tetap kosong. Kemudian segitiganya dibalik dan di sini airnya menetes ke bawah. Dan semuanya menempati persegi yang menempel pada hipotenusa. Artinya persegi ini ditambah ini sama dengan luas dari persegi yang ada di hipotenusa. Demikian juga kalau dibalik, semuanya menempati 2 persegi ini. Yang artinya di sini kita sudah bisa membuktikan bahwa Pythagoras benar dengan teorinya bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, rumus dari teorema Pythagoras seperti ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kayak gitu. Di mana C-nya adalah hipotenusa dan siku-sikunya ada di sudut C. Nah, dengan cara ini, kita juga bisa menurunkan menjadi beberapa rumus yang lain. Jadi ketika kita ingin mencari A kuadratnya, berarti sisi terpanjangnya dikuadratkan, kemudian dikurangi sisi yang lainnya, atau
C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau kita pengen mencari B kuadratnya, berarti C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Nah, karena ini kita baru mencari C kuadrat, A kuadrat, B kuadrat, maka ketika kita ingin mencari C, maka C sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Dan juga A sama dengan akar C kuadrat min B kuadrat. Begitu juga dengan B sama dengan akar C kuadrat min A kuadrat. Ini adalah video pembuktian dari teorema Pythagoras. Nah, mungkin sekian dari video singkat kedua kita. Kita akan bertemu di video berikutnya.